Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Aulia dengan NIM 74. Saya Mas Fadil dengan NIM 119. Saya Muhammad Sultan Jaki Nasution dengan NIM 8. Saya Andreas Gaul dengan NIM 67. Di sini di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang adalah Point of Sale Jawa Market. Oke, yang pertama ketika aplikasinya pertama kali di-run akan muncul tampilan dari login. Oke, ini kita langsung masuk aja guys. Nah, ini saya bisa langsung masuk karena apa? Karena pertama sekali di defaultnya di config-nya sudah saya buat akun saya. Oke, di sini akan ditampilkan oleh 3 menu. Pertama, kelola pengguna, kelola produk, dan transaksi. Pertama kita akan kelola pengguna terlebih dahulu. Di sini maksud dari kelola pengguna itu adalah mengelola pengguna dari kasir kita gitu. Misalnya kita mau tambahin kasir nih, tambahin. Nah, ketika kita tambahin kasir, maka kita akan dikirim kode OTP. Kode OTP ini ialah password awal dari si akun kasir yang kita buat tadi. Nah, ini kita bisa reset atau kita hapus. Oke, sudah kita tambahin akunnya, maka kita bisa login, guys. Nah, ketika kita login, maka akan tampilan untuk membuat kata sandi baru. Kita buat kata sandi barunya. Kita sudah buat kata sandi baru, maka akan tampilan UI untuk kasir seperti ini. Dan ini akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Ini kita keluar dulu. Masuk lagi. Nah, di menu sini ada keluar produk. Ini untuk menambahkan produk. Untuk non perishable, kita bisa tambahkan. Kalau ini untuk non perishable, untuk yang perishable. Kita juga bisa menambahkan produk bundle. Dari produk yang udah kita tambahkan tadi. Oke, nah paling itu aja sih guys untuk menu-menunya. Nah, ini untuk transaksi, ini adalah histori transaksi yang akan kita tampilin kalau misalnya udah ada transaksi guys. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang menu kasir yang akan dijelaskan oleh teman saya Andreas. Silahkan. Oke, saya kali ini akan menjelaskan tentang menu kasir. Jadi di sini saya sudah membuat sebelumnya kasirnya terlebih dahulu. Saya akan login. Di sini saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini nanti ada 3 menu, yaitu pengembalian, pembelian, dan transaksi. Transaksi ini sama dengan seperti di dalam menu admin tadi. Jadi yang pertama kita mungkin akan mulai dari pembelian terlebih dahulu. Nah, di sini pembelian ini kita akan memasukkan SKU produk. Di sini adalah checkout seperti kasir pada umumnya di mini market seperti itu. Jadi kita akan lihat, pertama kita akan masukkan barangnya. Kita contoh ada barang perishable 1 seperti ini. Nanti kita bisa edit jumlahnya berapa yang akan mau kita beli gitu. Contoh bisa 5. Nah, totalnya akan langsung dikalikan 5 dari harga per itemnya dari item ini. Contoh yang lain lagi kita tambahkan, contoh misalnya bundle 2. Lalu kita tambahkan digital product 2 lagi. Nah, di sini totalnya nanti akan ada di bawah sini yaitu 185.850. Coba kita bayar di sini. Pembayarannya harus melebihi dari total. Kalau misalnya kurang seperti ini, nanti pembayarannya kurang, akan muncul error seperti ini. Nah, kita buat contoh 200.000. Kita bayar. Nah, yakin. Setelah berhasil, maka nanti akan muncul seperti ini yaitu struknya, billnya. Di sini akan menampilkan ID transaksinya, nama kasirnya, dan kapan dilakukan serta barangnya. Di sini ada kembalian 14.000. Ini yang harus dikembalikan oleh kasirnya kepada konsumen.
Nah, selanjutnya di refund pengembalian ini kita masukkan ID transaksi. Contoh kita masukkan ID transaksi yang barusan yaitu 5. Nah, kita bisa pilih barang mana yang mau di refund. Misalnya kita mau refund ini Frisian Flag susunya, soalnya susunya basi, kita tinggal tekan. Nah, baru akan kita untuk memprosesnya kita tekan pengembalian, baru kita konfirmasi untuk selanjutnya di refund. Nah, jika kita melakukan refund yang dengan produk yang sama, dia akan gagal karena produk ID itu telah dikembalikan. Nah, terakhir itu ada menu transaksi. Di sini akan ada transaksi yang sudah berlangsung, yang telah berlangsung sebelumnya. Yang barusan itu adalah 5 ini ID transaksinya. Bisa kita lihat lagi struknya jika mau. Begitu saja penjelasan dari aplikasi kami ini secara fungsionalnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan secara teknis. Akan dimulai dari package-package dalam aplikasi kami. Yang pertama akan saya serahkan kepada Fadil. Ini saya akan menjelaskan mulai dari folder DAO. Jadi folder DAO itu isinya file-file yang fungsinya itu untuk mengelola operasi data kayak CRUD untuk entity-entity yang ada di dalam aplikasinya. Nah, setiap file di dalam folder DAO ini nanganin entitas tertentu untuk nyediain kayak fitur-fitur kayak nyimpen, update, ngambil, atau ngapus data yang ada dari database. Nah, yang pertama ada file logs DAO. Nah, di file logs DAO ini gunanya itu untuk mengelola data log, kayak misalnya nyimpan sama ngambil informasi log aktivitas user di aplikasi ini. Nah, itu ada log-log yang ada di log-log aktivitas user gitu misalnya. Nah, habis itu ada file products DAO. File product DAO ini fungsinya itu untuk mengelola data produk, mulai dari kayak misalnya menghitung jumlah produk berdasarkan jenis atau sampai update status produk, apakah produk itu masih ada apa enggak. Nah, itu ada set product unavailable. Nah, file selanjutnya itu ada file transaction DAO. File transaction DAO ini gunanya untuk mengelola transaksi pembelian sama pengembalian produk. Habis itu di transaksi DAO ini ada juga kayak ngaitin item transaksi itu sama produk yang dibelinya. Kemudian ada file user sessions DAO. Nah, file user sessions DAO ini mengelola sesi pengguna, kayak misalnya nyimpen sama ngapus sesi yang terkait dengan token autentikasi pengguna. Kemudian ada file user DAO. Nah, di file user DAO itu gunanya untuk mengelola data pengguna. Nah, misalnya kayak nyari data pengguna berdasarkan username gitu. Atau ngatur status aktif sama inaktifnya user. Nah, itu. Dan yang lainnya lah. Habis itu, nah, sekarang lanjut ke folder DB. Folder DB ini isinya itu file-file yang berkaitan sama konfigurasi sama pengelolaan koneksi ke database. Nah, yang pertama itu ada file database. Di file database ini gunanya itu untuk mengelola koneksi ke database pakai Hibernate. Habis itu ada juga untuk ngelakuin transaksi sama nyediain metode juga untuk jalanin query ke entity-entity yang ada di aplikasinya. Habis itu yang terakhir di folder database ini ada file seeder. Itu gunanya untuk nyediain data awal ke database. Misalnya buat akun admin secara otomatis kalau emang belum ada penggunanya di tabel users di aplikasi ini gitu. Nah, itu mungkin penjelasan dari folder DAO sama DB. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bintang. Oke, terima kasih Fadil. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai layer, yaitu entitas dan juga DDO. Sebelum saya ke teknisnya lebih dalam, saya akan bahas dulu definisinya. Nah, pertama itu ada entities. Nah, kalau untuk entities itu sebenarnya dia itu representasi datanya itu di database nanti gitu. Jadi kayak sebagai fungsi jembatan antara kode Java kita dengan database lah intinya. Jadi ya kayak data mentah terus kita simpan di database gitu. Dan si entities ini merupakan layer yang paling dalam lah. Karena dikatakan begitu karena dia itu nggak bergantung pada layer-layer lain kayak repo ataupun DAO gitu. Jadi justru mereka yang bergantung pada entities.
Nah, lanjut ada layer untuk DTO gitu. Nah, DTO ini ya ibaratnya tuh kayak gini ya, kayak kurir nih, dia nganterin data untuk semua layer-layer aplikasi kita nanti, kayak misal tadi DAO, terus ada repository juga. Nah, jadi dia nganterin data yang dibutuhin aja gitu. Nah, kenapa nggak langsung dari si entities? Nah, karena kalau misalnya kita ambil dari entities itu bakal nggak aman. Karena misalnya nih kita mau ambil dari entities, nanti bakal keambil yang nggak perlu. Contohnya kayak misalnya password, apa segala macam. Makanya kita pakai DTO. Ya intinya DTO itu singkatan dari data transfer object lah. Nah, jadi makanya kita bikin DTO supaya struktur kita itu jadi lebih rapi tiap layernya dan juga efisien dan keamanannya juga oke. Ya itu aja sih terkait penjelasan saya. Selanjutnya akan menjelaskan enum, repo dan juga util kepada teman saya Andre. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang repo, enum, dan utils. Pertama mungkin dari repo agar berhubungan dengan penjelasan sebelumnya. Jadi repository ini kelas yang isinya itu metode-metode apa saja yang akan dilakukan nantinya di dalam aplikasinya. Jadi sebenarnya mirip dengan DAO, cuman kalau DAO ini lebih ke arah yang terkait dengan database. Sedangkan kalau yang repository ini lebih ke umum, dan di repository biasanya memakai DAO supaya user ataupun dia dalam aplikasinya tidak langsung terhubung dengan database tapi melalui repository. Dan selanjutnya saya akan jelaskan tentang enums. Ini adalah seperti tipe data buatan ya untuk membatasi dari sebuah tipe itu. Contoh kalau ada activity ini, kita akan lihat kalau misalnya di dalam logs itu akan ada butuh jenis aktivitas apa yang dilakukan oleh user itu. Nah, supaya tidak kemana-mana dan agak lebih tertutup dan terbatas, kita buat enum activity supaya hanya ini yang bisa dipakai sebagai jenis aktivitas. Terakhir itu ada kelas package utils. Ini seperti kelas helper saja agar untuk membantu dalam proses pengembangan. Dan selanjutnya tentang controller yaitu views ini dan resource akan dijelaskan oleh teman saya Zaki. Oke, terima kasih Bang Andreas. Selanjutnya kita masuk ke bagian views. Di bagian views ini merupakan berisi controller. Nah, controller itu merupakan bagian dari struktur MVC, yaitu model view controller. Controller ini semacam otak pengatur yang mengurus interaksi antara tampilan UI dan data di belakang layar. Kalau user klik tombol, isi form, atau pindah-pindah halaman, semuanya dikontrol di sini. Di project ini kita memiliki beberapa controller. Yang pertama itu controller. Nah, ini bisa dibilang controller umum atau dasar. Biasanya isinya tuh fungsi-fungsi umum kayak pindah scene, nampilin alert, atau handling event, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke login controller. Yang ini ngatur proses login. Jadi user masukin username dan password, controller ngecek, terus nentuin user ini masuk ke halaman admin atau kasir. Selanjutnya set password controller, yaitu controller ini dipakai buat setting atau ganti password, dipakai pas user baru login pertama kali, atau pas admin mau reset password kasir. Ada validasi input juga di sini, kayak pastiin password yang enggak kosong dan cocok sama konfirmasi password. Selanjutnya ada transaction history control. Sesuai namanya, ini berfungsi untuk nampilin history control yang berasal dari database yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Selanjutnya ada user controller. Di user controller ini fungsinya untuk menampilkan UI untuk admin sama kasir. Di bagian admin dan kasir ini, dua controller ini untuk spesifik mengontrol masing-masing role. Kalau untuk admin, untuk ngurus-ngurus fitur admin. Kalau untuk kasir, ngurus-ngurusin fitur kasir. Yang di bagian fragment itu, controller yang dipakai untuk kayak tombol-tombol add kasir, add produk, delete produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke string properties. Nah, di string properties ini merupakan variabel yang kita buat sendiri untuk agar saat kita ngetik string, kita nggak usah ngetik berulang kali. Jadi kita tinggal memanggil variabel tersebut agar tidak terjadi typing error. Kami memiliki dua string untuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, tadi untuk penjelasan terkait
hasil dari kerja kelompok kami, di mana yang pertama tadi ada alur kerja aplikasinya dan juga penjelasan teknisnya. Nah, oke, sampai sini saja penjelasan dari kami. Saya Bintang Mulia pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari kami, saya minta maaf kepada penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.